Halo semuanya, nama saya Ellen Besan dengan NRP 5026201130 dari kelas Manajemen dan Proses TIB dengan kelompok B5 Avatar. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proses COVID BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement, proses ke-5 dan 6. Proses kelima, BAI 5, Manage Organizational Change Enablement. Di sini kita perlu memaksimalkan kemungkinan keberhasilan penerapan perubahan yang berkelanjutan pada organisasi di seluruh perusahaan dengan cepat dan dengan risiko yang lebih rendah, yang mencakup siklus hidup lengkap perusahaan dan semua stakeholder yang terpengaruh dalam bisnis dan TI. Juga persiapkan dan minta komitmen stakeholder untuk perubahan bisnis dan kurangi risiko kegagalan. Itu proses 1, BAI 51, establish the desire to change. Pahami ruang lingkup dan dampak dari perubahan yang dibayangkan dan kesiapan kemauan stakeholder untuk berubah. Identifikasi tindakan untuk memotivasi stakeholder untuk menerima dan ingin membuat perubahan berhasil. Proses yang kedua, BAI 52, Form an Effective Implementation Team. Di sini kita perlu membentuk tim implementasi yang efektif dengan mengumpulkan anggota-anggota yang tepat, menciptakan kepercayaan, dan menetapkan tujuan bersama serta ukuran efektivitas. Setelah itu, proses ketiga, Communicate Desired Vision. Di sini kita perlu mengkomunikasikan visi yang diinginkan untuk perubahan dalam bahasa mereka yang terpengaruh olehnya. Komunikasi harus dilakukan oleh manajemen senior dan mencakup alasan, manfaat perubahan, dan dampak dari tidak melakukan perubahan, serta visi, roadmap, dan keterlibatan berbagai stakeholder. Kemudian subproses keempat, BAI 54, Empower Role Players and Identify Short-Term Wins. Berdayakan mereka yang memiliki peran implementasi dengan memastikan bahwa akuntabilitas sudah diberikan, memberikan pelatihan, dan menyelaraskan struktur organisasi dan proses sumber daya manusia. Identifikasi dan komunikasikan pendapatan jangka pendek yang dapat direalisasikan dan penting dari perspektif pemberdayaan perubahan. Selanjutnya subproses kelima, Enable Operation and Use. Di sini kita perlu merencanakan dan melaksanakan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sehingga semua pihak yang terlibat dalam lingkungan masa depan dapat menjalankan tanggung jawabnya. Lalu subproses ke-6, Embed New Approaches. Tanamkan pendekatan baru dengan melacak perubahan yang diterapkan. Nilai efektivitas rencana operasi dan penggunaan, dan pertahankan kesadaran yang berkelanjutan melalui komunikasi reguler. Ambil juga tindakan korektif yang sesuai, yang mungkin termasuk menegakkan kepatuhan. Proses terakhir, yang ketujuh, BAI 57, Sustain Changes. Di sini kita perlu mempertahankan perubahan melalui pelatihan staf baru yang efektif, kampanye komunikasi berkelanjutan, komitmen manajemen puncak yang berkelanjutan, pemantauan adopsi, dan berbagi pelajaran yang diperoleh di seluruh perusahaan. Untuk memahami proses BAI 5 lebih lanjut, dapat melihat referensi buku Leading Change oleh John Kotter tahun 1996. Proses BAI 6 Manage Changes. Di sini kita mengelola semua perubahan secara terkendali, termasuk perubahan standar dan pemeliharaan darurat yang berkaitan dengan proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur. Ini termasuk standar dan prosedur perubahan, penilaian dampak, prioritas dan otorisasi, perubahan darurat, pelacakan, pelaporan, penutupan, dan dokumentasi. Memungkinkan pengiriman perubahan yang cepat dan andal ke bisnis dan mitigasi risiko dampak negatif terhadap stabilitas atau integritas lingkungan yang berubah. Untuk proses yang pertama, evaluate prioritas and authorize change request.
Di sini kita perlu mengevaluasi semua permintaan perubahan untuk menentukan dampak pada proses bisnis dan layanan TI, dan untuk menilai apakah perubahan akan berdampak buruk pada lingkungan operasional dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima. Pastikan bahwa perubahan dicatat, diprioritaskan, dikategorikan, dinilai, disahkan, direncanakan, dan dijadwalkan. Proses kedua, manage emergency changes. Kelola perubahan darurat dengan hati-hati untuk meminimalkan insiden lebih lanjut dan pastikan perubahan dikendalikan dan berlangsung dengan aman. Lakukan verifikasi bahwa perubahan darurat dinilai dan disahkan dengan tepat setelah perubahan. Proses ketiga, track report and change status. Lakukan pemeliharaan sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasikan perubahan yang ditolak, komunikasikan status perubahan yang disetujui dalam proses dan sudah selesai. Pastikan bahwa perubahan yang disetujui diimplementasikan sesuai rencana. Proses keempat dan terakhir, close and document the changes. Setiap kali perubahan sudah diterapkan, perbarui sesuai dengan solusi dan dokumentasi pengguna serta prosedur yang terpengaruh oleh perubahan tersebut. Untuk memahami proses BAI 6 lebih lanjut dapat melihat pada referensi ISO IEC 20000 serta ITIL versi 3 tahun 2011. Sekian dari saya tentang proses BAI 5 dan 6. Semoga bermanfaat.